Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taulia Puji Lestari dengan NIM 14056-23058 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu masalah sosial yaitu melemahnya rupiah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian orang, informasi tersebut mungkin hanya terlihat sebagai angka yang berubah di layar berita ekonomi atau persoalan ekonomi yang terjadi di tingkat nasional. Namun, pada kenyataannya, pelemahan rupiah memiliki dampak yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya pendidikan, mahalnya harga obat-obatan, hingga bertambahnya beban hidup rumah tangga. Menariknya, dampak pelemahan rupiah ini tidak dirasakan secara sama oleh semua orang. Ada kelompok yang masih mampu bertahan, bahkan memperoleh keuntungan. Tetapi ada pula kelompok yang harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, perbedaan dampak inilah yang kemudian menjadikan pelemahan rupiah bukan hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai masalah sosial yang berhubungan dengan ketimpangan dalam masyarakat. Secara umum, suatu kondisi dapat disebut sebagai masalah sosial apabila kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, mengganggu kesejahteraan sosial, dan berdampak pada banyak orang. Nah, ketika nilai rupiah melemah, biasanya biaya impor barang dan bahan baku itu meningkat. Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan terhadap berbagai produk impor, mulai dari bahan pangan tertentu, bahan bakar, obat-obatan, komponen elektronik, hingga bahan baku industri. Akibatnya, kenaikan biaya impor akan mendorong kenaikan harga berbagai barang dan jasa di dalam negeri. Nah, masalahnya, kemampuan masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga tersebut tidaklah sama. Sebagian masyarakat masih mampu beradaptasi karena memiliki pendapatan yang tinggi, tabungan, investasi, atau aset yang dapat melindungi mereka dari tekanan ekonomi. Namun, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga dapat langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, pelemahan rupiah tidak hanya menghasilkan masalah ekonomi berupa inflasi atau kenaikan harga, tetapi juga memunculkan masalah sosial berupa ketidaksetaraan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak sosial yang paling penting dari pelemahan rupiah adalah semakin lebarnya kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas. Kesenjangan sosial merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap sumber daya, pendapatan, kesempatan, dan kualitas hidup antar kelompok masyarakat. Ketika rupiah melemah dan harga-harga mengalami kenaikan, kelompok masyarakat miskin dan kelas menengah bawah itu harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai contoh, seorang buruh harian dengan pendapatan yang relatif tetap akan mengalami kesulitan ketika harga beras, minyak goreng, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya itu meningkat secara bersamaan. Jadi meskipun pendapatannya itu tidak berubah, tapi biaya hidup yang harus dikeluarkan itu menjadi semakin besar. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi itu umumnya memiliki kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi. Mereka masih memiliki tabungan, investasi, aset, atau sumber pendapatan lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Nah, akibatnya jarak kesejahteraan antara kelompok atas dan kelompok bawah ini menjadi semakin lebar. Kesenjangan sosial yang semakin lebar juga dapat dilihat melalui munculnya lingkaran kemiskinan. Ketika harga kebutuhan meningkat akibat pelemahan rupiah, keluarga berpendapatan rendah seringkali harus mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak. Dalam beberapa kasus, pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri itu menjadi korban pertama yang harus dikurangi. Misalnya, keluarga mungkin memilih menunda pemeriksaan kesehatan karena biaya yang mahal.
Ada pula orang tua yang kesulitan membiayai les tambahan, membeli buku pelajaran, atau menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi anak-anaknya. Dalam jangka panjangnya, kondisi tersebut tuh dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, generasi berikutnya memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk meningkatkan status sosial dan ekonominya. Disinilah pelemahan rupiah tidak hanya menciptakan kesulitan ekonomi sesaat, tetapi juga berpotensi memperkuat kemiskinan antar generasi. Selain mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga, pelemahan rupiah juga berpengaruh terhadap kesempatan yang dimiliki setiap kelompok masyarakat. Masyarakat yang memiliki modal ekonomi lebih besar itu biasanya tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, dan berbagai peluang ekonomi lainnya. Sedangkan kelompok berpenghasilan rendah itu menghadapi keterbatasan yang semakin besar. Sebagai contoh, ketika biaya pendidikan meningkat, keluarga mampu itu biasanya masih dapat menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang terbaik. Namun, bagi keluarga miskin, kenaikan biaya pendidikan dapat menjadi hambatan yang mempersempit peluang mobilitas sosial. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang kesehatan. Ketika harga obat-obatan atau layanan kesehatan meningkat, kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi itu biasanya masih mampu memperoleh pelayanan yang memadai, sedangkan kelompok yang miskin itu harus menghadapi berbagai keterbatasan. Akibatnya, ketimpangan itu tidak hanya terjadi pada tingkat pendapatan, tetapi juga pada akses terhadap berbagai sumber daya yang menentukan kualitas hidup seseorang. Menurut perspektif teori konflik, masyarakat tidak berada dalam kondisi yang sepenuhnya harmonis. Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda. Karena distribusi sumber daya yang tidak merata, maka selalu terdapat kelompok yang lebih diuntungkan dan kelompok yang lebih dirugikan. Dalam konteks pelemahan rupiah, kondisi ini terlihat sangat jelas. Ketika nilai rupiah melemah, kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah itu menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan, sementara kemampuan ekonomi mereka itu relatif terbatas. Sebaliknya, kelompok yang memiliki modal besar itu cenderung memiliki kemampuan untuk melindungi asetnya. Mereka dapat mengalihkan investasi ke mata uang asing, membeli aset yang nilainya lebih stabil, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas ekspor. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa dampak pelemahan rupiah itu tidak didistribusikan secara merata. Kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar mampu beradaptasi dengan lebih baik dibandingkan dengan kelompok miskin. Sebaliknya, kelompok yang memiliki akses terhadap modal dan sumber daya itu tetap mampu mempertahankan keuntungannya. Dengan demikian, teori konflik membantu menjelaskan bahwa pelemahan rupiah bukan sekedar persoalan nilai tukar mata uang, melainkan juga persoalan distribusi sumber daya dan ketidakadilan sosial yang menyebabkan dampak ekonomi itu dirasakan secara berbeda oleh setiap kelompok masyarakat. Pada akhirnya, persoalan melemahnya rupiah bukan hanya tentang berapa nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat. Yang lebih penting adalah bagaimana perubahan nilai tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama mereka yang berada pada kelompok paling rentan. Ketika dampak ekonomi dirasakan secara tidak merata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.